Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanur Fitriani, NIM 2008381 dari kelas MIK 1B. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan prinsip-prinsip kode etik pariwisata global. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu arti dari kode etik pariwisata. Kode etik pariwisata merupakan seperangkat aturan berdasarkan norma dan nilai yang berlaku di sebuah destinasi yang digunakan dalam mengatur dan menggunakan berbagai sumber daya kepariwisataan yang bertanggung jawab. Secara prinsipal, tujuan dari penerapan kode etik kepariwisataan adalah demi tercapainya sebuah pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan serta dalam membentuk insan pariwisata ke arah yang lebih bertanggung jawab. Ada 10 pasal yang harus kita ketahui dari kode etik pariwisata global beserta penerapan-penerapannya. Pasal pertama, sumbangan pariwisata bagi saling pengertian dan saling menghormati antar masyarakat dan wisatawan. Dalam pasal ini, kita dapat menerapkan beberapa nilai diantaranya yaitu para pelaku pembangun pariwisata dan wisatawan wajib memperhatikan tradisi atau praktik sosial dan budaya dari semua orang, termasuk di dalamnya masyarakat minoritas dan penduduk-penduduk pribumi. Pasal kedua, pariwisata sebagai alat pemenuhan kebutuhan individual dan kolektif. Implementasi dari pasal ini yaitu kegiatan pariwisata diciptakan dan dilaksanakan sebagai sarana yang penting untuk pemenuhan kebahagiaan individual dan kolektif. Kegiatan pariwisata harus mengutamakan dan menghormati kesamaan hak manusia, baik pria maupun wanita, serta terbebas dari segala bentuk eksploitasi terhadap orang lain dalam segala bentuknya. Pasal ketiga, pariwisata merupakan faktor dalam pengembangan yang berkelanjutan. Implementasi dari pasal ini yaitu perancangan prasarana dan kegiatan pariwisata untuk melindungi ekosistem dan biodiversitas, serta untuk memelihara jenis-jenis flora dan fauna yang terancam punah. Pasal keempat, pariwisata merupakan pengguna warisan budaya dan berperan dalam pengkayaannya. Implementasi dari pasal ini yaitu kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap kekayaan seni, arkeologi, dan budaya yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus. Pasal kelima, pariwisata merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara yang dikunjungi. Implementasi dari pasal ini yaitu penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial, dan budaya yang mereka usahakan. Pasal ke-6, kewajiban-kewajiban para pelaku pembangun pariwisata. Para pelaku profesional di bidang pariwisata mempunyai kewajiban untuk memberikan suatu informasi yang objektif dan jujur tentang tempat-tempat tujuan dan kondisi perjalanan serta tempat tinggal kepada para wisatawan. Pasal ke-7, hak-hak atas pariwisata. Suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk di dunia, yaitu untuk memenuhi keingintahuan baik secara pribadi maupun secara langsung untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi. Pasal ke-8, kebebasan perjalanan wisatawan. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri, dan dari satu negara ke negara yang lain sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 9, hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata. Hak-hak mendasar dari pekerja yaitu digaji. Pekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait harus mendapat jaminan dengan pengawas dari pemerintah negara tujuan maupun pemerintah negara asal. Yang terakhir, pasal 10, melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Para pelaku pariwisata bekerja sama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya.